Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan cara membuat proposal R&D. Kemudian ada yang meminta untuk menjelaskan bagaimana membuat laporan R&D atau yang kita fokuskan pada kesempatan kali ini adalah bab 4, 5, daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Pada bagian ini sudah termuat bab 1 ya, bagian ini sama dengan bab 1, kemudian bab 2 kajian pustaka, dan bab 3. Berarti bab 1 dan bab sampai bab 3 tidak perlu dibahas kembali. Kali ini kita fokuskan langsung pada bagian laporan penelitian R&D, yang nanti kita akan membahas sistematika laporan, kemudian cara membuat atau menyusun bab 4, 5 dan seterusnya. Kemudian saya berikan juga contoh bab 4, 5, instrumen dan lampiran-lampirannya. Sistematika bagian laporan R&D itu sebagai berikut. Bab 4, hasil penelitian dan pengembangan, yang berisi penyajian data, uji coba, analisis data, kemudian revisi produk. Pada bagian bab 5 berisi kajian produk dan saran, yang isinya kajian produk yang telah direvisi, kemudian saran, diseminasi dan pengembangan produk lebih lanjut, kemudian kesimpulan. Lalu bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Langsung saja kita buka contoh bab 4, 5 dan seterusnya, sekaligus kita bahas bagian per bagian. Ini adalah contoh bab 4, hasil penelitian dan pengembangan. Sebagaimana pada sistematika tadi, A. Penyajian data uji coba. Ini berisi uji coba, artinya sebelum diterapkan produk, sebelum revisi ya. Jadi bagaimana, yang pertama adalah hasil analisis, bagaimana tahapan menggunakan ADI yang pernah saya jelaskan pada bagian proposal ya. Bagian analisis ini menjabarkan karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik materinya, karakteristik medianya, dan lain-lain. Artinya menganalisis kelemahan atau permasalahan pembelajaran yang ingin kita teliti. Di sini analisis karakteristik peserta didik ya dijelaskan lebih rinci ya, lebih baik. Misalnya dari sekian anak yang misalnya audio, dari gaya belajarnya audio berapa anak, yang visual berapa anak, kinestetik berapa anak, boleh. Atau karakteristik dari nilai, dijelaskan nilainya, dari sekian anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM berapa dan seterusnya. Itu lebih baik dirinci. Kemudian analisis materi ya. Materi-materi yang dianggap sulit dijelaskan di sini juga. Nah, kemudian dijelaskan juga di sini adalah analisis proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Artinya kita menjabarkan kelemahan-kelemahan pembelajaran sebelum adanya produk yang kita kembangkan. Misalnya guru terlalu monoton misalnya, atau kurang menggunakan media dan seterusnya. Itu kita jabarkan di sini, sehingga peneliti di sini menggunakan media rolling ball ya sebagai solusi. Jadi antara masalah dan solusi, produk atau media atau bahan ajar yang kita kembangkan itu harus nyambung sesuai dengan permasalahan dan materi yang diajarkan. Kemudian bagian 2 adalah hasil desain. Sudah ketemu actionnya berupa rolling ball ya. Kemudian hasil desainnya dijabarkan di sini. Misalnya berisi apa, media atau rolling ball itu isinya seperti apa, dijelaskan di sini. Atau misalnya berupa aplikasi, berarti desainnya misalnya menggunakan aplikasi apa atau menggunakan alat bantu apa, dijelaskan pada bagian desain ini.
Kemudian pembuatan ini boleh dijelaskan secara naratif, boleh dirinci. Misalnya tahap pertama melakukan apa. Jadi begitu. Ini pembuatan media rolling ball. Media rolling ball ini menjelaskan gambaran, kemudian komponennya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah desain awal, ini masih desain awal atau masih rancangan ya. Kemudian nanti jadinya di bagian akhir ada bagian revisi produk ya. Ini desain awal, kemudian cara membuatnya dijelaskan di sini. Nah, hasil pengembangan bagian 3, hasil pengembangan bentuk produk dijelaskan. Nah, setelah jadi itu fitur-fiturnya atau komponennya dan seterusnya dijelaskan di bagian ini. Ini komponen media rolling ball. Ini adalah bahan-bahan medianya seperti apa. Kemudian langkah-langkah membuatnya dijelaskan satu persatu sehingga orang yang membaca ini ya, yang membaca skripsi kalian itu juga bisa membuat. Oleh karena itu sebaiknya pada tahap ini, pada bagian ini dijelaskan sedetail mungkin ya. Kalau bisa per tahap itu ada gambarnya, per tahap pasang paku misalnya. Ada gambar ketika kita memasang pakunya. Begitu. Ini masih tahap pengembangan. Kemudian bagian C yaitu validitas ya. Validitas produk ini biasanya terdiri dari 3 validator. Yang pertama adalah validator media, validator materi, dan validator pembelajaran atau ketika diterapkan nanti. Validator media dianjurkan memang dosen atau ahli media. Nah, khusus validator materi ini disesuaikan dengan materi yang akan kita kembangkan. Pada produk ini, materi yang dikembangkan adalah terkait dengan ekosistem. Itu bagian mata pelajaran IPAS ya di SD. Maka cari dosen atau ahli yang membidangi itu. Nah, kemudian validator pembelajaran ini biasanya melibatkan guru kelas yang ada di madrasah atau sekolah yang ingin kita teliti itu. Nah, ini dijelaskan nama-namanya, kemudian keahliannya apa. Nah, kemudian sajikan hasil dari validasi yang sudah dilakukan ya. Ini hasil sudah dianalisis ya. Kalau catatan berupa tulis tangan dari validator nanti dilampirkan pada bagian lampiran. Ini hasil dari validasi media. Kemudian dihitung setelah ketemu sesuai rumus itu, maka dijelaskan satu paragraf minimal apa makna atau maksud dari hasil validasi itu. Kemudian hasil validasi materi sama seperti tadi, hasilnya dijabarkan di sini, kemudian dihitung ya dengan rumus ini. Kemudian di bagian akhir dijelaskan. Ya, di sini adalah sebaiknya dijelaskan komentar atau catatan dari validator itu. Selain angka-angka juga dijelaskan validator itu memberikan catatan atau komentar apa. Begitu juga validasi pembelajaran. Nah, bagian 4 adalah hasil implementasi. Produk yang sudah diuji coba kemudian divalidasi, maka produk itu akan diimplementasikan atau diterapkan di kelas yang ingin kita teliti. Di sini melalui 2 pertemuan awal digunakan melaksanakan pretest, dengan pertemuan kedua dilaksanakan pendalaman materi lalu diuji coba produk
Akhirnya nanti di bagian akhir ada post test. Jadi nanti dibandingkan hasil sebelum atau menggunakan produk dan hasil setelah menggunakan produk. Yang dilanjutkan dengan mengisi angket respon peserta didik. Apakah peserta didik di situ senang atau tertarik menggunakan media itu atau produk yang kita buat itu. Ini adalah pretest tanpa menggunakan media, disertakan juga fotonya atau buktinya. Nah, ini hasil dari pretest yang dilakukan. Boleh rinci seperti ini kalau memang siswanya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau siswanya banyak, tidak harus dimasukkan nama-nama siswa, cukup rekapannya saja ya. Misalnya nilai yang mendapatkan nilai sekian sampai sekian berapa anak, sekian sampai sekian berapa anak, gitu boleh. Tapi rekapan atau data mentahnya nanti dilampirkan di bagian lampiran. Ini hasil pretestnya. Rata-rata 48,6. Nah, kemudian dianalisis data itu ya. Tidak hanya dicantumkan saja tabelnya, tapi yang paling penting adalah analisisnya ini. Ya, seperti ini contohnya. Misalnya diperoleh nilai rata-rata 32 peserta didik, rata-ratanya adalah 48. Di mana nilai terbesarnya 70, nilai terendah berapa, dan seterusnya. Nilai yang di atas KKM berapa, di bawah KKM berapa, di analisis. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya adalah menjabarkan bagaimana pertemuan kedua menggunakan produk yang kita buat. Nah, ini buktinya atau fotonya. Setelah diterapkan media itu atau produk itu seperti ini, nah nanti di bagian akhir adalah post test ya. Ini adalah hasil post test, kemudian nanti dibandingkan dengan pretest dengan sebelum menggunakan produk. Tadi 40 sekian, rata-ratanya sekarang naik menjadi 85,4. Jadi ada hasil dari penggunaan produk yang kita terapkan. Kemudian bagian kelima adalah hasil evaluasi ya. Dijelaskan di sini analisisnya. Sebenarnya menganalisis yang tadi itu ya. Nah, yang ke bagian B, kalau tadi adalah bagian uji coba produk, yang bagian B adalah analisis data. Isinya yang pertama adalah analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini berdasarkan hasil 3 validasi tadi. Apakah media atau produk yang kita buat itu dikatakan layak untuk diterapkan, untuk digunakan. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil validasinya di sini kategorinya sangat valid, berarti kategori layak untuk digunakan. Kemudian tabel ini dianalisis, dijabarkan ya. Seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah analisis keefektifan. Nah, ini untuk melihat keefektifan produk yang kita buat dalam pembelajaran itu biasanya menggunakan angket ya untuk melihat respon peserta didik. Nanti angketnya seperti apa saya perlihatkan instrumennya pada bagian lampiran. Yang pertama adalah analisis hasil belajar peserta didik ya. Ini sebagaimana yang dicantumkan atau dipaparkan di bagian sebelumnya menggunakan pretest dan post test ya. Kemudian dilihat perbandingannya ya, perbandingannya seperti ini. Tinggi ukurnya minimal ini. Pretest misalnya Ahmad Galuh ini mendapatkan nilai 57 setelah diterapkan media, terus kemudian di post test mendapatkan nilai 90. Maka selisih antara pretest dan post test adalah 33. Nah, dan seterusnya bisa dilihat pada contoh ini.
Setelah dijelaskan menggunakan tabel lalu dianalisis. Untuk memudahkan boleh ditambah dengan diagram ya. Ini lebih mudah untuk melihat peningkatan antara pretest dan posttest. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis respon peserta didik ya. Ketertarikan peserta didik di sini menghasilkan nilai 85% ya. Artinya peserta didik secara sederhana tertarik ya untuk menggunakan media itu dalam pembelajaran. Nah, seperti ini perhitungannya. Angketnya ada di lampiran dan hasil rekapan isian angket. Ini adalah hasil akhirnya saja yang dicantumkan di sini. Ini seperti ini contohnya. Kemudian bagian C adalah revisi produk. Pada revisi produk itu dicantumkan ya. Sebenarnya tidak hanya bagian depannya saja, tapi bagian-bagian yang lain harus dicantumkan di sini. Ini lebih baik dibuat tabel panjang begitu ya. Nah, ini bagian cover dibandingkan antara sebelum revisi dan setelah direvisi oleh para validator. Bagian dalam ya, semua bagian itu dibandingkan apa perbedaan antara sebelum dan sesudah revisi. Jadi lebih baik semakin detail ini bagian-bagiannya semakin baik. Lalu dijelaskan sebelum revisi itu seperti apa, kelemahannya, kemudian setelah dicek atau divalidasi oleh validator lalu perubahannya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah pada bab 5 berisi kajian produk dan saran ya. Nah, di sini bagian A, kajian produk yang telah direvisi. Pada bagian ini dijelaskan produk yang telah direvisi tadi ya, kemudian fitur-fiturnya, dan yang paling penting sebenarnya di bagian ini mungkin yang di sini belum muncul adalah membandingkan produk yang telah kita buat yang sudah finish telah direvisi dengan produk yang mirip pada penelitian-penelitian terdahulu. Mungkin sebelumnya pernah ada penelitian terkait dengan produk yang mirip dengan kita, kemudian itu dibandingkan di sini. Harus lebih baik daripada media yang pernah ada. Jadi begitulah sederhananya. Nah, ini yang kurang, bagian itu yang belum ada. Kemudian bagian B adalah saran diseminasi pengembangan lebih lanjut. Nah, saran di sini harus spesifik bagi siapa. Jadi yang tidak boleh di sini misalnya saran bagi sekolah itu tidak boleh ya. Karena tidak jelas itu kepada siapa. Misalnya bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi peserta didik itu harus spesifik. Itu yang pertama. Yang kedua, saran itu sebaiknya ini menggunakan kata sebaiknya ya atau hendaknya. Jangan pakai kata diharapkan atau memaksa, misalnya pakai kata seharusnya, itu tidak, kurang tepat. Tuh ya. Kemudian bagian isi saran itu harus operasional. Operasional itu jelas dan bisa diterapkan, jangan ambigu atau terlalu luas sehingga tidak jelas mau diterapkan seperti apa. Nah, saran untuk atau bagi peneliti lain ya, ini adalah mungkin ini kurang detail. Itu harusnya menjabarkan keterbatasan penelitian ini. Mungkin begini, penelitian ini terbatas pada materi A ya, atau kelas ini, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat dan seterusnya itu dijelaskan dulu. Nah, oleh karena itu disarankan untuk peneliti lain nanti ketika meneliti yang mirip dengan ini maka sebaiknya mengkaji pada aspek apanya. Jadi gitu. Ini menjelaskan keterbatasannya dulu, maka kemudian diikuti saran apa yang yang seharusnya dikembangkan oleh peneliti berikutnya. Jadi gitu.
Nah, kemudian diseminasi produk, ya. Ini intinya adalah bagaimana cara kita menyebarluaskan produk itu, ya. Diseminasi itu mensosialisasikan, bisa melalui website, melalui media sosial, atau melalui seminar. Jadi itu dijelaskan di sini. Nah, ini mungkin kurang detail ya. Lebih detailnya disebarluaskan melalui media website, dicantumkan link websitenya. Kalau media sosial dicantumkan link media sosialnya. Kalau disebarkan atau didiseminasikan melalui seminar, bukti seminarnya di sini dicantumkan atau foto ketika kita melakukan seminar itu. Jadi gitu, itu intinya diseminasi, menyebarluaskan. Kemudian pengembangan produk lebih lanjut. Ya, produk itu mungkin kurang maksimal ya, sehingga untuk pengembangan lebih lanjut itu seharusnya ditambah apa atau diberikan variasi-variasi yang lain. Itu dijelaskan di sini. Lalu simpulan ini harus sinkron. Misalnya rumusan masalahnya 2, tujuannya 2, maka kesimpulannya juga harus 2. Ini jangan sampai tidak sinkron ya. Misalnya karena sebelumnya di bagian bab 1 itu kesimpulannya ada 3, maka di sini harus ada 3. Minimal ini proses pengembangan produk itu seperti apa ya. Kemudian kelayakannya seperti apa, hasil produknya itu, kemudian efektivitasnya seperti apa. Kemudian daftar pustaka ya bisa dilihat sendiri, dan sudah saya buatkan tutorial terkait dengan membuat daftar pustaka yang benar, bisa dicek pada bagian lain. Kemudian ini lampirannya ya, surat pernyataan keaslian. Ini saran saya harus materai asli, ditempel, ditandatangani, lalu di-scan atau difotokopi. Jangan menggunakan materai yang download dari Google ya, karena itu tidak berlaku. Ini metrik penelitian untuk memudahkan dalam kita melaksanakan penelitian. Kemudian ini yang sebagaimana saya sampaikan tadi, hasil validasi ahli media ini harus asli, catatan tangan, tulisan tangan ya, yang asli difotokopi atau di-scan. Ini tidak perlu diketik ulang, karena semakin orisinal seperti ini ya, semakin diakui keasliannya. Catatan tangan apa adanya. Begitu juga ahli materi. Kemudian ahli pembelajaran. Ini adalah contoh angket respon peserta didik ya. Setelah diterapkan produk, kita ingin melihat respon peserta didik tertarik atau tidak ya, atau efektif atau tidak. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini adalah persiswa ya. Persiswa diberikan angket yang sama, kemudian dipersilakan untuk mengisi setelah produk itu kita terapkan. Kemudian bukti-bukti ketika kita melaksanakan penelitian ya, baik observasi, kemudian uji coba dan seterusnya. Kemudian RPP sebelum uji coba dan setelah atau ketika uji coba. Ini RPP karena masih K13. Kalau kurikulum merdeka menggunakan modul ajar ya. Seperti ini. Dan ini lampiran RPP-nya ya, lampiran materi, kemudian evaluasi dan seterusnya bisa dilampirkan di belakang RPP atau modul ajar. Ini soal pretest dan ini soal post-test ya. Materi yang sama tentang ekosistem, tapi isinya berbeda atau kelanjutannya. Jangan antara pretest dan post-test soalnya sama persis. Nah, itu yang keliru. Begitu juga dengan jumlah soalnya. Jumlahnya harus sama. Misalnya pilihan gandanya berapa, isiannya berapa, harus sama.
Kemudian hasil pretest dicantumkan juga atau dilampirkan juga. Tidak perlu semua, minimal setiap hasil pretest maupun posttest ambil yang terendah dan yang tertinggi, dilampirkan sebagai bukti pelaksanaan pretest dan posttestnya. Kemudian jurnal penelitian, ya, melakukan pretest, wawancara dan lain-lain dicantumkan di sini. Mungkin itu terkait dengan bagaimana cara membuat laporan penelitian R&D, yakni bab 4, 5 dan lampiran-lampirannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.